Halo Pisces, selamat datang di bacaan umum ya. Ini adalah bacaan yang timeless, tidak ada batasan waktu. Kapanpun kamu ketemu video ini, mungkin ini ada pesannya buat kamu. Kalau cocok ambil, kalau tidak cocok tinggalkan. Kamu bisa cek juga bacaan untuk zodiak moon, rising, Venus kamu ya. Oke. The Oracle gives. Temptation. Dan Queen of Winter. Oke, pesan pertama kamu dapat Oracle Gifts. Teman-teman Pisces, apakah kamu akhir-akhir ini sering mendapatkan tanda-tanda ya? Tanda ataupun intuisi yang makin menajam gitu ya. Mungkin beberapa di antara kamu menolak intuisi itu ya. Mungkin karena kamu merasa tidak percaya diri, atau kamu mungkin merasa tidak percaya bahwa intuisi itu sebenarnya kadang-kadang bisa menyelamatkan kamu gitu, atau memberi petunjuk dalam hidup kamu ya. Jadi mungkin beberapa di antara kalian nih bersikap skeptis gitu ya, skeptis. Jadi masih main logika aja. Ya, logika bagus sih, logika itu penting gitu. Tetapi semua yang ada dalam kehidupan kita itu adalah keseimbangan. Kalau tidak ada keseimbangan, maka akan timpang ya. Keseimbangan antara kamu mendengarkan logika kamu dan kamu mendengarkan intuisi kamu ya. Jadi kadang-kadang kita memang ada suatu situasi yang kamu harus pakai sesuatu yang logis gitu ya. Tetapi kadang-kadang kamu juga harus membuka kemungkinan, berbagai kemungkinan itu ada ya. Alam semesta ini luas dan tidak terbatas, jadi pastinya ada berbagai macam kemungkinan yang tidak terbatas pula di luar sana. Kadang-kadang kita perlu untuk lebih membuka diri atau membuka limit kita ya. Kadang-kadang kita membatasi diri kita sendiri gitu, tapi sebenarnya karena alam semesta kita ini tidak terbatas, jadi kenapa kita juga tidak membuat diri kita untuk berpikir tidak terbatas pula gitu ya. Segala kemungkinan itu bisa terjadi gitu ya. Jadi kalau kamu memang mendapat suatu tanda itu bisa berupa apa aja ya. Mungkin bisa berupa dari angka-angka, atau bau, mungkin aroma tertentu, atau kamu ditunjukkan suatu benda, suatu buku, sampai ke mimpi gitu ya. Jangan serta-merta langsung ditolak gitu ya. Walaupun semua tanda-tanda itu harus divalidasi, harus kamu validasi, memang harus kamu validasi dengan kecerdasan, dan jangan percaya begitu saja memang. Cuman juga jangan langsung ditolak kalau misalnya kamu dapat intuisi ya. Karena sekali lagi ini Oracle Gift. Jadi ini adalah gift atau anugerah kamu untuk bisa mungkin merasakan apa yang akan terjadi, merasakan atau tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Itu adalah karunia. Jadi buat kamu yang memang dapat karunia ini, jangan ditolak ya. Kalau kamu misalnya bingung, ya kamu berdoa ya, berdoa dan minta petunjuk bagaimana kamu bisa memvalidasi atau membuktikan bahwa itu suatu kebenaran. Tentu saja tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat ya. Mungkin kamu seperti akan mengumpulkan kepingan-kepingan puzzle ya, menyusun kepingan-kepingan puzzle mungkin ya.
Tetapi it's okay, selama kamu terbuka dengan petunjuk, maka sebenarnya itu akan tetap datang ke kamu. Untuk mengartikannya mungkin memang perlu waktu, kadang-kadang perlu latihan juga ya. Tapi jangan ditolak kalau kamu punya berkat untuk misalnya bisa pewaskitaan atau clairvoyance gitu ya. Diterima tapi jangan ditolak, lebih baik dipelajari. Dan kalau dapat intuisi, walaupun kamu bukan seorang clairvoyance yang kuat, mungkin ya semua orang kan punya intuisi ya. Kalau intuisi kamu sudah terbangun, sebenarnya itu bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi mungkin ini sesuatu hal yang baru yang perlu kamu pelajari. Jadi jangan ditolak berkatnya, tetapi diterima dan belajar untuk bisa menguasainya. Pesan kedua ada temptation. Oke, mari kita lihat. Jelaskah? Oke. Are you in denial about unhealthy habit? Apakah kamu berada dalam mengelak ya bahwa kamu itu punya habit atau punya kebiasaan yang kurang sehat ya? Mungkin hal itu membuat kamu merasa bersalah. Oke. Karena ini kartunya adalah dari fairy, maka ini pesan dari fairy. Tapi kalau kamu tidak percayakan konsep fairy ya, ini juga pesan dari semesta, masih ada hubungannya nih ya. Pesan dari semesta ya. You have the power to overcome temptation, whatever it's guys. Jadi kamu itu diberi karunia ya, karunianya adalah kamu itu punya kekuatan untuk menolak atau mengatasi berbagai godaan, walaupun godaan-godaan itu datang dengan berbagai bentuk gitu ya. Jadi mungkin ini teman-teman memang saat ini mungkin situasinya ada hal-hal yang datang ke kamu itu merupakan suatu godaan ke kamu ya. Dan kamu bingung mungkin mau memutuskan atau memilih yang mana mungkin, atau kamu juga tergoda gitu tanpa kamu tahu bahwa godaan itu mungkin sesuatu yang kurang bermanfaat untukmu ya. Tetapi kamu di sini dikatakan bahwa kamu itu punya kekuatan untuk mengatasi godaan itu. Dan ini juga karunia nyambung ya sama kartu yang pertama. Mungkin memang kamu akan tahu secara intuisi ya, ketika sesuatu itu datang ke kamu dan itu bagus atau tidak, ketika sesuatu itu bermanfaat atau tidak, atau baik untuk kamu atau tidak, kamu itu, intuisi kamu itu sudah memberitahu kamu gitu. Itu mengapa kamu bisa tahu bahwa oke, kalau ini sesuatu yang gak baik, maka kamu bisa menolak dan kamu bisa mengatasinya. Jadi walaupun godaan itu datang dengan berbagai bentuk ya, menyamar dengan berbagai bentuk, tapi karena kamu punya karunia ya, karunia intuisi, dan beberapa di antara kamu mungkin memang punya pewaskitaan mungkin. Jadi kamu tahu bahwa hal yang datang ke kamu, godaan itu, ini sesuatu yang bermanfaat gitu, ini sesuatu yang tidak baik, ini akan membawa kerugian, bencana buat kamu tahu itu. Jadi sekali lagi, kalau kamu memang dikasih tanda, mungkin ketemu dengan seseorang kok kamu merasa, intuisi kamu merasa bahwa orang ini kok tidak jujur atau hanya memanfaatkan kamu, atau kamu merasakan sesuatu tanda bahaya gitu ya, tanda bahaya atau sesuatu yang dimana kamu harus waspada. Jangan diingkari, jangan ditolak ya. Jadi terima dulu, tetapi kemudian diolah. Kamu terbuka terhadap petunjuk ini, maka sebenarnya ini akan menyelamatkan kamu dari berbagai mungkin bencana yang tidak perlu ya. Oke, kita punya Queen of Winter. Queen of Winter ini adalah seseorang yang mungkin kamu bertemu dengan seseorang, atau orang ini sudah ada dalam kehidupan kamu ya, yang orang yang berpengalaman, orang yang pintar, menyenangkan ya, lucu,
cerdas gitu ya. All your life experiences have prepared you for this moment of truth. It's time to declutter your home. Clear away situations that aren't working for you anymore. And disengage from people who create more dramas than happiness. Oke. Nah ini, aku tadi mengatakan sama kamu, kalau kamu misalnya ketemu sama seseorang yang tidak baik, intuisi kamu tuh udah ngasih tahu gitu ya, intuisi kamu sudah memberitahu kamu ya, dan kamu itu sudah punya banyak pengalaman hidup, yang pengalaman hidup kamu itu menyiapkan kamu untuk ini ya, moment of truth. Jadi memang kayaknya ada suatu kebenaran yang akan terungkap, dan kebenaran itu akan terungkap, kamu tahu dari intuisi kamu ya. Sesuatu yang mungkin kamu ragukan selama ini, kamu sudah bertanya-tanya ya, kelihatannya sebentar lagi itu akan terungkapkan, dan kamu akan mendapat seperti validasi ya, seperti kesimpulan. Jadi kadang-kadang kamu merasa bahwa oke, saya mendapat intuisi orang ini kok nggak benar ya, tetapi untuk memvalidasi itu tadi seperti kepingan-kepingan puzzle ya, kalau aku bilang tadi seperti kepingan puzzle. Jadi data dan informasi fakta itu mesti kamu kumpulkan dulu, tapi dengan berjalannya waktu itu akan terkumpul dan itu akan membuka suatu tabir. Kebenaran itu akan terjadi, itu akan terbuka dengan sendirinya ya. Kamu akan mendapatkan validasinya dari intuisi kamu itu melalui waktu nanti ya, pada waktunya itu akan terbuka. Jadi kalau misalnya ada suatu peristiwa yang kamu sebenarnya sudah tahu bahwa itu tidak bermanfaat untuk kamu, tapi kamu tidak bisa membuktikan ya, tidak tahu apakah itu kenyataan atau hanya suatu ilusi buat kamu, maka kamu nanti akan mendapatkan jawabannya. Atau misalnya kamu ketemu dengan seseorang dan kamu merasa ini orang nggak bener nih, kok kayaknya nih orang nggak penipu atau nggak jujur. Nah, tetapi kamu belum bisa membuktikannya, maka nanti bukti itu akan datang, buktinya akan datang gitu ya. Ini waktunya untuk declutter rumah kamu ya, untuk merapikan rumah kamu dan membersihkan situasi juga yang sudah tidak berjalan atau tidak bermanfaat lagi. Jadi coba kamu cek lagi apakah di rumah kamu ada barang-barang yang seharusnya udah kamu buang gitu ya, misalnya barang-barang dari mantan ya, karena ini sebenarnya bakal membuat kamu stuck gitu ya. Kalau kamu tidak menyingkirkan barang-barang yang tidak perlu, tidak penting, itu membuat kamu stuck karena itu memblocking energi kamu. Jadi salah satu yang bisa blocking energi kamu adalah ketika kamu terikat dengan barang-barang yang sebenarnya sudah tidak bermanfaat. Bukan hanya benda, bukan hanya barang ya, tetapi orang atau suatu peristiwa yang sebenarnya sudah nggak ada manfaatnya buat kamu, sebaiknya kamu lepaskan ya. Melepasnya bagaimana? Kalau misalnya kamu berkonflik dengan seseorang, maka lepasnya adalah dengan kamu memaafkan orang itu, mengambilnya sebagai suatu pelajaran. Oke, terima kasih atas pelajaran ini, dan lepaskan, maafkan. Dan begitu kamu berjalan lagi, melangkah lagi, bukan stuck di situ ya. Jadi bersih-bersih ya, bersih-bersih bukan hanya bersih-bersih barang, tapi juga bersihkan orang-orang yang mungkin tidak sejalan, mungkin suatu hubungan yang sudah tidak sehat, atau beberapa orang yang mendekati kamu atau di sekeliling kamu yang sebenarnya mereka tidak membawa manfaat untuk kamu, dan kamu sebenarnya lewat intuisi kamu tuh kamu tahu gitu. Cuman kamu nggak ngerti gimana caranya kamu bisa menghindari mereka,
nanti kamu akan dapat caranya, kamu akan dapat validasi, kamu akan mendapatkan bahwa sesuatu itu akan terbuka nanti. Sesuatu yang semula kamu curigai itu kayaknya nggak bener, itu bakalan terbuka gitu, bakal terungkap gitu ya. Jadi cuman masalah waktu, tapi bereskan dulu apa yang perlu dibereskan, buang hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Disengage from people who create more drama than happiness. Jadi ada orang-orang di sekeliling kamu mungkin yang lebih menciptakan drama, atau lebih banyak mereka itu memberikan konflik, memberikan pengaruh yang tidak baik, mungkin dengan kata-kata mereka, atau mereka memperlakukan kamu dengan tidak hormat atau kurang menghargai kamu. Bersihkan, disengage itu kamu jangan berhubungan sama mereka, sama orang-orang ini ya, yang mana kamu itu tahu mereka itu siapa ya. Kalau memang mereka itu biasanya adalah orang dekat ya, kalau memang misalnya mereka itu seseorang yang bisa kamu hindari, lebih baik menghindari orang-orang ini ya. Bebaskan diri kamu dari orang-orang ini, orang-orang yang mungkin ya toksik, orang-orang yang justru kayaknya kok lebih banyak ngasih konflik ke kamu daripada support ya, dan lebih banyak ngasih drama daripada kebahagiaan buat kamu ya. Kalau kamu bisa menghindarinya, hindari. Tapi ada kadang-kadang situasi yang emang dimana kita tuh nggak bisa menghindari itu, mau tidak mau ketemu terus sama orang itu. Nah kalau udah kayak gini nih, artinya kamu harus belajar untuk tidak terpengaruh ya, tidak terpengaruh sama dia, karena si orang ini bakalan memprovokasi kamu terus. Kalau kamu membiarkan diri kamu terseret dalam emosi gara-gara dia, itu yang membuat kamu nggak free ya. Kamu bisa terus ketemu sama dia mungkin, tetapi kamu bisa juga kamu itu free, bebas di sini dalam arti walaupun kamu ketemu sama orangnya, tetapi kamu tidak terseret masuk ke dalam emosi gara-gara orang itu. Jadi walaupun orang itu mau tidak mau, misalnya nih ya, orang itu adalah teman sekantor kamu yang bahkan seruangan, yang nggak bisa kamu hindari setiap hari ketemu gitu ya, dan kamu tidak bisa nggak bisa pergi dari situ karena memang ya diatur sedemikian rupa, kamu seruangan sama orang itu tiap hari ketemu ya. Bebaskan dirimu, artinya walaupun kamu ketemu terus sama orang itu, kamu tidak membiarkan diri kamu tuh terikat sama emosinya. Jangan terpengaruh sama emosinya, jangan biarkan provokasi mereka itu berhasil ke kamu. Kalau kamu masih emosi, masih terbawa emosi, masih terbawa kemarahan ketika kamu ngelihat mereka, ya itu berarti kamu udah terseret, udah terkontaminasi sama pengaruh mereka, dan ini sebenarnya sesuatu yang merugikan kamu gitu ya. Jadi yang di luar itu nggak bisa kita kendalikan. Yang bisa kamu kendalikan adalah diri kamu. Dan kamu udah tahu orang-orang ini, secara intuisi kamu tahu bahwa mereka enggak benar ya. Dan kalau ada godaan-godaan, kamu tahu bahwa godaan itu enggak bermanfaat untuk kamu, itu sebaiknya kamu hindari. Kamu udah tahu itu karena kamu dapat karunia ini gitu. Yang perlu kamu lakukan adalah kamu percaya dan menerima karunia ini, dan biarkan apa yang di luar tuh kamu jadi pengamat aja, dan jangan sampai kamu terpengaruh gitu ya. Kamu tetap pada kondisi yang bahagia, tenang, dan percaya bahwa semua itu nanti akan terselesaikan dengan sendirinya. Kalau memang ada sesuatu yang gak beres, itu akan terungkap dengan sendirinya nanti. Oke, semoga bermanfaat ya untuk Pisces. Kalau kamu suka readingan ini, please like, subscribe, dan share ke semua sosial media kamu. Terima kasih, bye-bye.